Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya uh, dengan memakai kitab Baina Yadaik. Di sini ada Al-Kalam. Ini mengenai tentang kalimat. Karena al-kalam di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Di sini ada tadrib al-awwal. Latihan pertama. Tabadilis soal wal jawab ma'a zamilik kama fil mithal. Saling tukarlah soal dan jawab bersama temanmu seperti pada contoh. Aina Ahmad? Di mana Ahmad? Ahmad fil masjid yusalli. Ahmad di masjid sedang sholat. Jadi nanti kita akan mempraktekkan gambar di bawah ini seperti contoh yang sudah diberikan. Di sini ada gambar contoh Ahmad al masjid yusalli. Jadi kita katakan aina Ahmad. Kita jawab Ahmad fil masjid yusalli. Jadi lebih bagusnya ada kawan yang bertanya dan kita menjawab, kemudian kita bertanya, kawan menjawab. Tapi kalau seandainya tidak ada kawan, boleh dipraktikkan sendiri-sendiri. Jadi kita sendiri bertanya, kita sendiri yang menjawab. Di sini ada gambar Fatimah musalla tusalli. Jadi kita tanya, aina Fatimah? Fatimah fil musalla tusalli. Itu. Kemudian aina Badrun? Badrun fil baiti yatawaddau. Aina Zainab? Zainab fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Aina Adil? Adil fil masjidi yaqra'ul Qur'an. Seperti itu. Jadi insyaallah mudah ya. Kemudian ada at-tadribus tsani, tabadil al-hiwar ma'a zamilik kama fil mithal. Latihan kedua, ini tentang percakapan bersama kawan kita seperti pada contoh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi suratu akhi, huwa muhandis. Apa ini? Ini adalah gambar saudara saya, saudara laki-laki saya. Dia adalah seorang insinyur. Masya Allah. Jadi ini hiwar ini sudah mulai agak panjang sedikit ya. Ada beberapa kalimat. Di sini ada gambar akhi muhandis. Jadi kita mulai dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi? Apa ini? Hadhihi suratu akhi. Ini adalah gambar saudara laki-lakiku. Huwa muhandis. Dia adalah seorang insinyur. Masya Allah. Masya Allah itu ungkapan untuk merasa kagum ya. Biasanya dipakai Masya Allah. Kemudian di sini ada gambar yang pertama di bawahnya ada tulisan ukhtun tabibah. Jadi boleh kita praktek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi? Hadhihi suratu ukhti. Hiya tabibah. Masya Allah gitu. Kemudian yang gambar yang kedua, boleh kita nggak ucapkan Assalamualaikum lagi. Jadi memada dengan pertama saja karena ini sebagai latihan ya. Tapi untuk diperhatikan di rumah ya lebih bagus pakai Assalamualaikum lagi dari awal, seolah-olah kita baru jumpa sama kawan gitu. Jadi ma hadhihi suratu walidi, huwa muallim. Jadi kalau laki-laki muallim ya, Masya Allah. Kalau perempuan muallimah. Ma hadhihi suratu ammi, huwa tabib. Masya Allah. Kemudian ma hadhihi suratu ibni, huwa talib. Masya Allah. Jadi kenapa dipakai hadhihi? Karena surah atau gambar suratun itu, lafaz suratun itu di akhirnya ada tamarbutahnya. Makanya kita pakai hadhihi. Ma hadhihi. Jadi kita jawab hadhihi suratu
akhi, misalnya tadi contohnya. Jadi pakai hazihi karena surah itu ada tamarbutahnya. Jadi semoga bisa dipraktekkan dengan benar ya sampai lancar. Kemudian di sini ada at-tadribus salis, latihan yang ketiga, hati jumalan kama fil misal. Buatlah kalimat seperti pada contoh. Al-misal, contoh, hada walidi Ali. Ini adalah ayahku Ali. Huwa muhandis, dia seorang insinyur. Jadi sebenarnya yang ingin dikatakan itu sama-sama aja, cuman ibaratnya ataupun susunan kalimatnya itu berbeda. Seperti di sini, dia ingin mengatakan Ali itu adalah ayahnya, dia seorang muhandis. Dan lafaz di atas itu juga seperti itu, huwa muhandis gitu kan. Cuman cara penyampaiannya berbeda-beda, takbirnya istilahnya ya. Di sini ada contoh lagi, ada gambar ya, di bawahnya ada walidah Khadijah tabibah. Jadi kita perhatikan terus. Hadza walidati Khadijah hiya tabibah. Kenapa hiya? Karena tabibah ini adalah dokter perempuan. Maka kita pakai dhamir hiya. Kalau seandainya laki-laki kita pakai dhamir huwa, seperti contoh tadi dhamir huwa ya, huwa muhandis. Kenapa huwa? Karena muhandis itu insinyur laki-laki. Dan bisa kita lihat juga walidi itu kan ayah, jadi laki-laki, makanya pakai huwa. Jadi kalau walidati itu ibu ya, makanya pakai hiya. Jadi kita ulang, hadza walidati Khadijah hiya tabibah. Hadza akhi Sa'id huwa muallim. Hadhihi, pakai hadhihi karena saudara perempuan ya. Hadhihi ukhti Sa'idah hiya muallimah. Hadza ibni Badrun huwa talibun. Hadhihi ibnati Nada hiya talibah. Hadza ammi Hamzah huwa tabib. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan, kalau dia laki-laki dhamir huwa, kalau dia perempuan dhamir hiya. Kemudian ada at-tadribul rabi'. Latihan yang keempat, tabadalis su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil misal, kama fil amsilah. Fil amsilah itu jamak daripada misal. Kalau misal itu satu ya, kalau amsilah itu jamak. Jadi lebih dari dua contohnya. Di sini ada beberapa contoh ya, ada 4, makanya al-amsilah dikatakan. Misal al-wal, contoh yang pertama, man hadza, siapa ini? Hadza Ahmad. Contoh yang kedua, man hadhihi, karena perempuan ya. Hadhihi Zainab. Ya. Kemudian yang ketiga, ma hadza? Hadza masjid. Jadi kalau man untuk manusia, menanyakan siapa gitu ya. Kalau ma itu untuk selain manusia. Ma hadza, apa ini? Hadza masjid. Ma hadhihi? Hadhihi surah. Ini adalah gambar. Jadi di sini ada perbedaan antara ma hadza dengan ma hadhihi. Kalau ma hadza, kenapa hadza? Karena masjid yang ditunjukkan di situ adalah masjid. Jadi masjid itu lafadznya itu tidak ada tamarbutah di akhirnya. Makanya kita pakai hadza. Ma hadza? Hadza masjid. Kalau seandainya kita tunjuk kepada sesuatu yang lafadznya di akhirnya ada tamarbutahnya, seperti di sini kan surah. Di situ kan ada tamarbutahnya. Jadi kita harus pakai hadhihi, ma hadhihi, hadhihi surah gitu. Nah, kalau misalnya contoh yang lain, ma hadza, hadza kitabun gitu. Kenapa pakai hadza? Karena kitabun tidak ada tamarbutahnya. Kalau misalnya kita katanya lagi ma hadhihi, hadhihi saburah. Saburah papan tulis artinya. Kenapa kita pakai hadhihi? Karena di saburahnya itu ada tamarbutah. Jadi seperti itu cara pemakaian hadza dan hadhihi. Semoga bisa diingat ya. Di sini ada gambar ya. Kita perhatikan seperti contoh Laila, Syajarah, Umar, Usrah, Hammam, Ali, Quran, Fatimah. Laila itu perempuan, jadi pakai hadhihi. Syajarah juga ada tamarbutah, pakai hadhihi juga. Umar laki-laki, pakai hadza. Usrah pakai hadhihi karena ada tamarbutahnya. Hammam itu tidak ada tamarbutah, berarti dia pakai hadza.
Ali pakai haza karena laki-laki. Quran haza juga. Jadi di sini ada gambar untuk kita praktekkan seperti contoh di atas tadi ya. Man hadhihi, kita pakai hadhihi karena dia perempuan. Hadhihi Laila. Ma hadhihi, kita pakai ma bukan man lagi karena kalau man untuk manusia, kalau ma selain manusia ya. Baik kata benda, hewan dan lain sebagainya. Jadi ma hadhihi, pakai hadhihi karena ada ta marbutah di ujungnya. Hadhihi syajarah. Man hadha? Hadha Umar. Man hadha? Man hadhihi ya, bukan hadha. Man hadhihi? Hadhihi usrah. Ma hadha? Hadha hammam. Man hadha? Hadha Ali. Ma hadha? Hadha Quran. Man hadhihi? Hadhihi Fatimah. Jadi seperti itu. Jadi semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.